Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Bertemu lagi dengan saya, Muria, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar memahami teks editorial. Kita memahami isu yang sedang berkembang di masyarakat melalui teks editorial. Tetapi sebelumnya, apakah kalian pernah membaca koran atau media massa? Surat kabar? Pasti kalian sudah jarang ya membaca koran atau sama sekali tidak pernah. Karena memang koran atau surat kabar ini sudah jarang kita jumpai. Tidak seperti zaman dahulu, kita mudah menemukan koran. Karena semua informasi kita bisa dapatkan melalui koran, media, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya. Tetapi seiring berkembangnya teknologi, informasi, dan elektronik, maka semua informasi bisa dengan mudah kita dapatkan hanya melalui internet. Nah, jika kalian pernah membaca surat kabar atau koran, pasti kalian tahu bahwa di dalam surat kabar ada berbagai jenis tulisan dengan segala perbedaannya. Ada yang pertama yaitu berita, kemudian ada artikel, surat pembaca, dan yang terakhir ada editorial. Berita dan editorial itu adalah teks yang ditulis oleh tim redaksi atau staf redaksi media massa tersebut. Sedangkan artikel dan surat pembaca itu ditulis oleh orang di luar dari staf redaksi media massa tersebut. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan editorial? Kita akan bahas lebih lanjut. Editorial atau teks editorial adalah tulisan yang ditulis oleh tim redaksi media massa yang berisikan pendapat atau pandangan umum terhadap suatu peristiwa aktual, fenomenal, kontroversial yang tengah menjadi sorotan masyarakat. Jadi, ternyata teks editorial itu merupakan sebuah pendapat atau pandangan dari media massa tersebut tentang suatu isu yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat atau isu yang sedang berkembang di masyarakat. Misalnya saat ini isu yang berkembang atau sedang trending adalah vaksin COVID-19. Nah, itu bisa menjadi isu yang diangkat dalam sebuah teks editorial. Lalu apa tujuan penulisan teks editorial? Penulisan editorial atau tajuk rencana dimaksudkan untuk membujuk atau menggiring opini publik. Karena teks editorial itu berupa pendapat yang disertai dengan fakta tentang suatu permasalahan yang sedang berkembang di masyarakat, maka tujuannya untuk membujuk dan menggiring opini publik supaya menyetujui dan memahami apa yang sedang dibahas dalam teks tersebut. Nah, teks editorial juga bisa disebut dengan tajuk rencana. Seperti ini penampakan teks editorial jika di dalam surat kabar ya, ada tulisan editorial seperti ini. Nah, teks editorial ini merupakan salah satu cara untuk merespon isu yang sedang berkembang di masyarakat. Cara meresponnya dengan teks editorial seperti ini. Tapi tidak hanya merespon saja, biasanya di dalam teks editorial ini mengandung kritik dan juga saran terhadap isu yang sedang berkembang tersebut. Jadi ketika kalian membaca editorial, maka otomatis kalian akan mendapat banyak manfaat ya. Dengan membaca editorial, kita menjadi lebih paham dan kritis terhadap suatu permasalahan yang berkembang di masyarakat. Hal itu karena dalam teks editorial terdapat pandangan atau pendapat penulis yang bisa memperjelas
pemahaman kita tentang masalah yang sedang terjadi. Dan semakin sering kita membaca teks editorial, maka diharapkan kita lebih menjadi bijaksana dalam menghadapi setiap persoalan yang terjadi di sekitar kita. Teks editorial itu memang merupakan teks yang argumentatif ya. Tetapi tidak hanya sekedar argumentatif, teks ini juga dibalut dengan fakta yang bersifat aktual dan faktual. Sekarang kita akan membahas ciri dari teks editorial. Ada apa saja cirinya? Yang pertama, aktual dan faktual. Artinya, teks ini harus mengangkat informasi yang tengah hangat diperbincangkan di masyarakat dan tetap harus mengedepankan fakta. Misalnya sekarang yang tadi yang sedang hangat diperbicarakan masyarakat adalah tentang vaksin COVID-19. Nah, itu tadi sesuai dan cocok untuk dijadikan tema teks editorial atau dibahas teks editorial. Nah, yang kedua, sistematis dan logis. Penyusunan teks editorial harus sistematis sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Teks ini juga harus bersifat logis, artinya masuk akal dan tidak imajinatif. Yang ketiga, argumentatif. Teks editorial ini mengutarakan argumen-argumen yang ada dalam sudut pandang redaksi. Jadi, tim redaksi ini memberikan pandangan terhadap isu yang sedang berkembang di masyarakat. Berikutnya, membicarakan tentang fungsi teks editorial. Apa sebenarnya fungsi dari teks editorial ini? Yang pertama, menjelaskan fakta atau peristiwa dan akibatnya kepada masyarakat. Misalnya tentang vaksin COVID-19, jika masih ada masyarakat yang belum memahami tentang bagaimana prosedur vaksin COVID-19 dan apa seberapa pentingnya vaksin COVID-19 ini, maka dengan membaca teks editorial mereka menjadi lebih paham tentang apa itu vaksin COVID-19 dan bagaimana manfaatnya. Berikutnya, mengisi latar belakang dari isu dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhi. Kemudian, memberikan pandangan kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Dengan membaca teks editorial, masyarakat menjadi lebih memiliki pandangan atau pemahaman yang lebih jelas tentang isu yang sedang berkembang di masyarakat. Jadi tidak simpang siur tentang vaksin COVID-19 ini apakah gratis atau berbayar, itu menjadi lebih jelas ketika mengetahui informasinya. Kemudian memberikan penilaian moral tentang isu tersebut. Jadi fungsi dari teks editorial ini bisa memberikan pesan moral tentang isu yang sedang berkembang. Berikutnya, mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang peristiwa atau masalah yang sedang trending topik. Jadi misalnya tentang vaksin COVID-19 bagi pelajar. Nah, yang sedang trending topik seperti itu, maka pembaca atau masyarakat juga ikut berpikir tentang masalah ini. Berikutnya, struktur teks editorial. Jadi teks editorial ini memiliki struktur. Yang pertama ada bagian tesis, yaitu berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat, berupa pernyataan atau teori yang akan diperkuat oleh argumen. Jadi pada bagian awal atau paragraf pertama dalam teks editorial pasti berisi isu yang akan dibahas dan sudut pandang penulis seperti apa tentang masalah yang sedang dibicarakan. Argumentasi. Bagian kedua, pada bagian ini bentuk alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan tesis. Jadi bisa berupa pernyataan umum, data hasil penelitian, pernyataan para ahli, atau fakta-fakta yang dapat dipercaya untuk mendukung tesis tadi. Yang ketiga yaitu penegasan ulang. Pada bagian ini berisi penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi. Berikutnya adalah contoh teks editorialnya. Ini judulnya pentingnya vaksinasi di masa pandemi COVID-19. Nah, pada bagian ini masuk kategori tesis karena di sini dibahas tentang
isu yang dibicarakan. Pemberian vaksin ini sangatlah penting. Nah, di sini ya, pentingnya vaksin. Berikutnya, pada paragraf 2, 3, 4, dan 5 kita bahas vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh. Mengapa penting vaksin itu ya? Ini alasannya. Jadi, untuk membuat sistem kekebalan tubuh, seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 ini adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus corona, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Selain itu, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Hal ini penting karena ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu. Orang-orang yang tidak dianjurkan untuk menerima vaksin atau tidak menjadi prioritas untuk vaksin COVID-19 antara lain anak-anak, remaja berusia di bawah 18 tahun, dan orang yang menderita penyakit tertentu, dan misalnya diabetes atau hipertensi yang tidak terkontrol, itu tidak boleh vaksin. Pada bagian akhir, ini bagian argumentasi ya, yaitu alasan yang mendukung tesis. Nah, pada bagian akhir ini berupa penegasan ulang. Jadi dengan mendapatkan vaksin COVID-19, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar yang belum memiliki kekebalan terhadap virus corona. Vaksin COVID-19 ini diharapkan bisa menjadi solusi untuk menyudahi pandemi yang telah memakan banyak korban jiwa serta melumpuhkan aktivitas masyarakat, dan partisipasi kita dalam program vaksinasi ini akan sangat membantu pemulihan kondisi negara kita. Nah, pada bagian akhir ini merupakan penegasan ulang. Oke, terima kasih untuk video pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.